ketemu lagi di Elita Channel. Di video kali ini aku akan melakukan road trip dari Alam Sutera, Tangerang Selatan menuju ke Surabaya. Tapi kali ini aku nggak full melewati jalan tol, itu udah terlalu mainstream guys. Kali ini aku akan melakukan road trip dari Alam Sutera Tangerang. Aku akan keluar di pintu tol Plumbon, Cirebon, dan kemudian kita akan mencoba lewat jalur bawah. Nah, jalur mana aja yang akan kita lewati dalam road trip kali ini? Ikuti keseruanku road trip dari Alam Sutera Tangerang Selatan menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Simak terus dalam videoku ya. Oke guys, sekarang aku akan memulai perjalanan road tripku kali ini. Dan kita akan mulai jalan. Ini sekarang udah jam 1.30 dini hari. Agak ngantuk-ngantuk dikit, tapi mudah-mudahan perjalanan kita lancar sampai ke Surabaya. Simak terus dalam video perjalananku kali ini. Sekarang kita sudah berada di tol Palimanan setelah menempuh perjalanan 3 jam. Sekarang udah jam 4.30. Kita udah akan melewati gerbang tol Palimanan. Sekarang kita akan keluar di pintu tol Plumbon, Cirebon. Keluar di Cirebon nih guys, dan kemudian melanjutkan perjalanan lewat jalur bawah. Gerbang tol Plumbon 2. Ini kita bayar tol dulu. Oke guys, jadi di video kali ini sambil ngecek-ngecek kondisi jalan dan jalur-jalur yang aku lewati, di sini juga aku akan berbagi beberapa info tentang kota-kota yang aku lewatin. Disimak videoku ya. Setelah melewati Cirebon dan juga Kabupaten Brebes di saat langit masih gelap, nyampe juga aku di wilayah Kabupaten Tegal. Di sini udah jam 6:25 guys. Jalanan masih belum terlalu ramai sih. Jadi masih oke banget untuk dilewatin dan masih belum terlalu macet. Tegal selain terkenal dengan warung nasinya dan logatnya yang khas, di sini juga ternyata banyak terdapat destinasi-destinasi wisata yang wajib dikunjungi guys, seperti Goa Lawa dan beberapa air terjun atau curug yang bagus-bagus, seperti Curug Bentar, Curug Putri, Curug Cantel, dan lain-lain. Wah, someday aku harus ke Tegal lagi ya untuk eksplor tempat-tempat wisata di sini. Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Wah, kita udah di Pemalang nih guys. Di sini udah mau jam 7, masih jam 6.43. Kita posisi sekarang di Pemalang.
Setelah melewati Tegal, sekarang aku di Pemalang nih guys. Gak kalah dengan Tegal, Kabupaten Pemalang juga memiliki beberapa wisata air terjun yang juga gak kalah cakepnya. Dan bukan hanya wisata air terjun aja, tetapi Pemalang juga memiliki wisata pantai dan gunung-gunung yang cantik-cantik. Jadi lengkap banget ya buat yang suka ke pantai, suka ke gunung, semuanya bisa sekaligus jalan-jalan ke Pemalang. Nah, sekarang aku udah nyampe di Kabupaten Pekalongan nih guys. Di sini udah jam 7:14 dan cuaca masih oke-oke aja nih. Jalanan juga masih lancar untuk dilewatin. Dan ketika mendengar kata Pekalongan, apa coba yang terlintas dalam pikiran kita? Tentunya batik Pekalongan. Kabupaten yang satu ini emang sangat terkenal banget dengan kerajinan batiknya yang cantik dan khas banget. Bahkan Pekalongan ini sendiri dijuluki sebagai kota batik. Batiknya nggak hanya terkenal di dalam negeri sendiri loh, tetapi sampai mendunia juga guys. Wow, hebat banget ya. Jadi buat yang jalan-jalan ke Pekalongan, wajib banget tuh guys untuk merapat dan membeli batik Pekalongan. Well, jam 7:45, aku udah nyampe di Kabupaten Batang nih. Welcome to Batang. Kalau melewati jalur tol nih guys, aku paling seneng banget kalau pas ngelewati area Batang. Karena di situ kita akan melewati jembatan berwarna merah. Cakep ya jembatannya. Hal yang paling menarik buat aku di Batang adalah kalau lagi musim durian guys. Karena di Batang ini juga terkenal dengan durian lokal khas Batangnya loh. Jadi kalau melewati Batang pada saat musim durian, di sepanjang jalan itu banyak banget yang jualan durian. Harganya murah-murah dan rasanya juga enak banget tuh. Jadi buat para durian lovers, jangan lupa kalau lagi musim durian untuk jalan-jalan ke Batang ya. Well, sekarang aku udah nyampe di Kabupaten Kendal. Di sini udah jam 8:33 nih guys. Dan cuaca masih juga cukup cerah dan jalanan juga masih oke untuk dilewatin, alias belum terjebak macet guys. Semoga lancar sampai di Surabaya ya dan gak terkena dengan drama kemacetan. Hey, Kabupaten Kendal nih, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kendal juga dikenal sebagai kota santri guys, karena di sini terdapat ribuan ponpes, terutama di Kecamatan Kaliwungu, dan juga Kendal dikenal sebagai kota seni dan budaya. Di Kendal juga banyak terdapat tempat-tempat wisata, mulai dari wisata alam hingga wisata religius. Wisata alam yang terdapat di sini seperti pantai, air terjun, perkebunan, pegunungan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wah, aku jadi kepengen datang lagi untuk mengeksplor Kabupaten Kendal.
Masuk Semarang nih guys. Wah, kalau udah masuk ke Semarang atau melewati area Semarang, yang selalu terbersit dalam benakku adalah soto bangkong khas Semarang, atau lumpia Semarang, atau yangko. Nah loh, aku paling suka dari Semarang ini nih guys adalah wisata kulinernya yang juara banget deh. Dan juga selain terkenal dengan wisata kulinernya, Semarang juga banyak tempat-tempat wisata yang bersejarah. Kalau itu sih nggak perlu aku jelasin panjang lebar ya, semua pasti udah pada tahu. Oke guys, sekarang kita akan memasuki Kota Demak. Selamat datang di Demak, Kota Wali. And sekarang udah jam, lihat nih, jam berapa nih? Jam 12.40 guys. Jadi kita tadi mulai dari masuk kota Semarang itu terjebak macet yang sangat-sangat parah nih. Sampai sekarang yang jalur sebelah kanan masih macet. Dan kita baru terbebas dari macet setelah sekitar 3 jam lebih terjebak kemacetan. Ternyata ada sebuah mobil besar yang mogok di tengah jalan, jadi membuat kemacetan yang lumayan cukup parah. Aduh, 3 jam lebih kita di kemacetan, udah lapar. Akhirnya terbebas juga, dan kita sekarang udah masuk di Kota Demak. Kita udah masuk di Demak nih ya guys. Nih yang jalur sebelah sana masih macet juga. Aduh. Oke. Jadi seperti inilah, seru juga sih tadi bermacet-macet ria sejak mulai dari masuk Semarang sampai sekarang baru terbebas. Well, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Jawa Timur, menuju ke Surabaya. Nah, dari sini, dari Demak, kita akan mengambil jalur ke arah Blora ya. Kita akan mengambil jalur ke arah Blora. Nah, buat kalian yang penasaran rute perjalananku hari ini road trip, kalian simak terus aja dalam videoku ya, sekalian ngecek-ngecek kondisi jalan gitu deh. Oke guys, simak terus dalam videoku. Jadi gitu deh guys, kita terjebak kemacetan di area Semarang dan baru terbebas setelah memasuki wilayah Kabupaten Demak. Ya seru juga sih, sempat bermacet-macet ria, tapi dinikmatin aja ya. Namanya juga di jalan, kadang terjebak macet, kadang juga jalanannya lancar jaya. Oke guys, jadi di sini kita belok ke kiri nih, kita belok ke sebelah sini ya, karena kita akan melewati jalur ke arah Blora. Nah, kalau yang biasanya tuh lewat Pantura kan lurus melewati Kudus, juga melewati Pati. Nah, tapi kali ini kita nggak melewati situ. Itu udah terlalu mainstream juga guys. Jadi kita melewati jalur tengah aja. Kita nggak melewati Pantura, kita melewati jalur tengah. Nanti di sini kita akan menuju ke arah Purwodadi dan kemudian melewati Blora. Jadi di sini dari Demak kita ngambil jalur ke kiri ke arah Kabupaten Purwodadi dan juga ke arah Blora. Oke, simak terus keseruan perjalanan road tripku kali ini ya. Karena aku melewati jalur tengah nih guys, lagi kepengen adventure ke jalur-jalur yang jarang dilewati sih. Kalau orang yang road trip dari Jakarta Surabaya atau Surabaya Jakarta biasanya ngelewati jalur tol, ngelewati Pantura. Nah, kita kali ini ngelewatin jalur tengah. Gimana rute perjalanan kita? Kalian bisa simak dalam videoku.
Sambil ngeliatin jalan di area Kabupaten Demak, aku mau ngasih tahu nih kalau Kabupaten Demak memiliki beberapa julukan. Demak dijuluki Kota Wali karena Demak dulu adalah tempat rapatnya Wali Songo, guys. Selain itu, Demak juga dijuluki sebagai Kota Belimbing karena dahulu Demak terkenal sebagai penghasil buah belimbing. Dan bukan hanya itu, Demak juga dijuluki sebagai Kota Jambu karena kota ini sangat terkenal dengan hasil pertanian jambunya, terutama jenis jambu Citra Delima yang bahkan suka disebut-sebut sebagai jambu Demak. Seru banget ya kalau kita bisa lebih mengenal keunikan dari setiap daerah. Apalagi mengetahui tentang sejarah, seni, dan budaya dari daerah-daerah tersebut. Duh, seneng banget rasanya ya. Kita bisa mengenal dari setiap daerah yang ada di negeri kita sendiri. Oke guys, hari semakin sore nih. So far jalur yang aku lewati masih cukup oke. Hanya di beberapa tempat ada perbaikan jalan. Tapi sejauh ini lancar-lancar aja kok. Dan sekarang aku udah memasuki wilayah Kabupaten Blora. Oke, sekarang sampai kita di Blora. Ini sekarang masuk ke Kota Blora di Kabupaten Blora. Sekarang udah jam 16.34 nih guys. Waduh, melewati berbagai kemacetan dan perbaikan jalan. Akhirnya sampai juga kita di Blora. Kita akan mampir dulu di Blora, kemudian baru melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Surabaya. Duh, seneng banget rasanya. Akhirnya aku bisa jalan-jalan ke Blora dan muter-muter di kotanya walaupun hanya sebentar. Aku seneng banget guys karena udah lama aku kepengen jalan-jalan ke Blora. Walaupun kali ini belum sempat explore secara keseluruhan, tapi untuk saat ini muter-muter sebentar aja di kota ini udah cukup bikin aku happy. Setelah muter-muter sebentar di kota Blora dan mampir untuk membeli beberapa oleh-oleh khas Blora, kami pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Surabaya. Hari semakin sore nih guys. Semoga aja cuacanya cukup bersahabat sampai ke Surabaya ya, dan gak terhalang dengan kemacetan lagi.
Dalam perjalanan pulang, kami melewati Taman Seribu Lampu yang terletak di Cepu. Cepu ini adalah ibu kota kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Blora. Suasana di Taman Seribu Lampu ini sangat menarik ya guys. Kita bisa melihat kerlap-kerlip lampu-lampu berwarna-warni yang terdapat di taman ini. Dan yang lebih menariknya lagi, di taman ini terdapat sebuah lokomotif tua yang merupakan salah satu lokomotif bersejarah di sini guys. Kabarnya lokomotif ini pada zaman dulu digunakan sebagai penarik lori untuk mengangkut kayu dari area penebangan dan dibawa menuju ke tempat penimbunan kayu. Sekedar info aja kalau daerah ini emang dikelilingi dengan hutan jati belantara yang cukup luas. Dan gak hanya itu, Cepu juga udah dikenal sebagai salah satu kota penghasil minyak dan gas bumi terbesar sejak zaman dulu. Nah, setelah melewati Cepu, kita akan masuk ke wilayah Jawa Timur karena Cepu berbatasan langsung dengan kota Bojonegoro di Jawa Timur. Walaupun hari semakin malam, tapi aku masih tetap semangat nih guys, ngelewatin kota-kota. Seru banget ya guys, ternyata setiap kota dan kabupaten yang aku lewatin memiliki cerita dan keunikannya masing-masing. Bojonegoro juga adalah salah satu kabupaten yang syarat dengan seni dan budayanya guys. Nah, kapan-kapan aku akan mengeksplor Bojonegoro lebih dalam lagi ya. Dan aku bisa cerita-cerita tentang sejarah, seni, dan budayanya. Pasti seru banget. Setelah melewati Bojonegoro, sampailah aku di Lamongan, kota yang terkenal dengan soto ayamnya. Hayo, siapa coba yang belum pernah makan soto ayam Lamongan? Secara soto ayam Lamongan ini sudah melegenda dan terkenal sampai kemana-mana. Jadi kalau jalan-jalan ke Lamongan rugi banget deh kalau nggak mampir untuk makan soto ayam Lamongan. Kota Lamongan ini emang nggak terlalu besar sih, tapi kota ini sangat asri dan bersih. Sehingga dia sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai kota Adipura Kencana. Keren banget kan, kecil-kecil cabai rawit. Well, karena hari semakin malam, aku nggak berkesempatan untuk muter-muter di kota Gresik. Setelah Lamongan, aku langsung masuk ke jalan tol nih guys. Jadi melewati jalan tol untuk menuju ke Surabaya. Halo guys, wah akhirnya nyampe juga aku di Surabaya. Duh, setelah menempuh perjalanan berjam-jam, berangkat dari masih gelap sampainya udah gelap, akhirnya nyampe juga kita di Surabaya. Ini sekarang udah jam 10:15. Wah, seru banget tapi ya, walaupun memang agak melelahkan karena melewati macet-macet, tetapi fun banget karena aku bisa melihat kota-kota yang dilewati. Seru banget kan, lewat jalur bawah. Oke guys, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video aku